Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Masih dalam pembahasan kebudayaan Cirebon, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Paksi Nagaliman. Selamat menyaksikan. Di Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat kereta yang diukir berbentuk hewan aneh dan langka. Bahkan hewan semacam itu tidak dijumpai di alam ini. Masyarakat Cirebon menyebutnya kereta Singa Barong. Di Keraton Kasepuhan Cirebon terdapat kereta yang diukir berbentuk hewan aneh dan langka. Bahkan hewan Singa Barong berasal dari bahasa Cirebon, yakni singa diambil dari kata singarani, berarti memiliki nama, sedangkan barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Juru ukirnya adalah seorang seniman bernama Ki Nataguna. Hewan mitologi yang terdapat pada kereta Singa Barong memiliki ciri-ciri ukiran yang memberikan gambaran pada masyarakat bahwa konstruksi kebudayaan masyarakat Cirebon di masa silam terbentuk dari 3 kekuatan besar, yaitu kebudayaan Cina, India, dan Mesir. Penyatuan ketiga budaya tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kereta kebesaran raja berukir makhluk prabongso. Bercampurnya budaya antar negara itu kemudian menjadi identitas budaya Caruban. Kata Caruban itu sendiri mengandung makna campuran yang kemudian oleh masyarakat Cirebon. Kata Caruban itu lama-kelamaan diubah ucapannya menjadi Cirebon. Ukiran naga, megamendung, dan warna merah keemasan pada kereta Singo Barong mengingatkan kepada ukiran-ukiran gaya Cina dan peran masyarakat Cina di Cirebon pada waktu itu. Sedang di bagian ukiran belalai gajah yang melilit senjata Trisula mengingatkan peran-peran penting kaum Hindu India kaitannya dengan keberadaan 3 dewa. Sedangkan kuda bersayap merupakan gambaran binatang buruk yang menggambarkan peran umat Islam pada masyarakat Cirebon. Bagian-bagian dalam kereta tersebut antara lain kepala yang berbentuk naga namun memiliki tanduk rusa dengan belalai gajah yang melilit Trisula. Naga yang berarti bagi orang Cina sebagai lambang kesuburan dan pembawa berkah. Naga dalam visualisasi kereta kencana Singa Barong ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian depan terdapat 2 ekor sedangkan 4 ekor menjadi tiang penopang pada kereta. Buruk yang menjadi bagian dari badan Singa Barong adalah hewan yang dipercayai oleh umat Islam sebagai kendaraan spiritual yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi menerima wahyu berupa perintah untuk menunaikan sholat. Gajah dalam kepercayaan Hindu dianggap sebagai kendaraan Dewa Indra yang memiliki simbol kekuatan dan kejantanan. Belalai gajah yang dibuat dalam kereta tersebut adalah representasi Dewa Ganesha, yang mana dalam Hindu dipercaya sebagai pembawa keselamatan dan mendeskripsikan karakter pemimpin yang gagah, ulet, dan memiliki sifat yang luhur. Kereta Singa Barong menggunakan 4 warna, yaitu hitam pada badan Singa Barong melambangkan nafsu lawamah yang berarti mampu mengatasi berbagai kesulitan dan menjadi penyeimbang. Merah pada bagian pengisi mata, gusi, lidah, kuku yang memiliki arti sebagai simbol amarah atau angkara murka. Kemudian warna emas pada bagian sayap, singgasana kereta, dan gigi sebagai lambang nafsu sufiyah atau memiliki sifat yang baik dalam kekuatan yang abadi. Terakhir adalah warna hijau yang melambangkan sifat mutimah atau kemampuan untuk dapat menghalangi nafsu yang buruk. Kereta Singa Barong dibuat menggunakan kayu laban sebagai bahan utama yang kemudian kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari campuran serbuk emas dan juga intan sehingga memberikan kesan mewah dan elegan. Sementara itu tenaga penggeraknya berasal dari 4 ekor kerbau albino atau yang disebut sebagai kebo buli. Kereta ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup maju di zamannya pada waktu itu seperti power steering dan suspense. Pada alat kemudi terbentuk dari kayu dan baja dengan sistem hidrolik.
Kereta Singa Barong memiliki 4 roda. Dua roda yang terletak pada bagian belakang memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dua roda yang terletak di bagian depan. Roda pada bagian belakang dikuatkan dengan ruji yang berjumlah 10 yang terbuat dari kayu, sedangkan pada bagian depan terdapat 10 roda depan. Penataan ruji dibuat secara melingkar mengikuti bingkai lingkaran yang selanjutnya menuju titik tengah sebagai pusat. Selain ditopang dengan ruji, roda juga diperkuat dengan adanya besi yang melingkar pada bagian luar roda. Oke, jamasan atau memandikan kereta merupakan satu ritual yang dilakukan pada kereta Singa Barong, gitu ya. Ini merupakan salah satu ritual dari sekian banyak ritual yang berada di Keraton Kasepuhan. Sehabis dia dimandikan, kereta kemudian dimasukkan kembali ke dalam ruang museum. Setiap hari ruangan kereta Singa Barong berbau menyengat aroma dupa dan bunga. Kita lanjutkan ke kereta kencana Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Kalau Barong tadi kan Keraton Kasepuhan ya. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa itu pada tahun 1530 tahun Saka. Pada leher bagian kereta yang merupakan angka tahun Saka. Kita lanjutkan ke kereta kencana Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Kereta Paksi Nagaliman merupakan kendaraan yang diwariskan oleh Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dan dirancang oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kereta Paksi Nagaliman pertama dioperasikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 Masehi. Dikala pemerintahan Sunan Gunung Jati, kendaraan ini telah sering digunakan dalam rangkaian acara seperti upacara adat, kepentingan kesultanan, kemudian untuk menghadiri undangan para raja dan kirap pengantin, hingga digunakan juga untuk kendaraan perang. Panjang kereta ini adalah 3 meter dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 2,6 meter. Kereta ini ditarik oleh 4, ada juga literatur yang mengatakan 6 ekor kuda putih. Badan keretanya terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian 4 roda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan, seperti namanya ya, yaitu burung garuda atau paksi, ular naga, dan gajah atau limat. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara gajah dan naga. Di bagian kepala, wajah gajah berbelalai mencuat ke atas memegang trisula dan tombak. Bagian atas badan kereta terbuat dari kayu pohon pecik yang berfungsi sebagai tempat duduk penumpang. Sementara bagian bawah kereta terbuat dari besi dan merupakan rangkaian dari keempat roda kereta. Bagian atas kereta memiliki bentuk yang merupakan perpaduan dari 3 binatang sesuai namanya, yaitu burung, naga, dan gajah. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Pada bagian kepala kereta terdapat belalai gajah yang mencuat ke atas sedang menggenggam trisula. Pada bagian tersebut, Paksi Nagaliman terlihat tampak posisi siap untuk menyerang lawan yang berada di hadapannya. Kereta Paksi Nagaliman memiliki sistem kemudi sendiri juga ya. Memiliki sistem hidrolik yang terbuat dari kayu dan baja, memiliki suspensi yang baik sehingga penumpang atau sultan yang menaikinya merasa nyaman dan tidak merasakan guncangan meskipun melalui jalanan yang rusak. Roda kereta dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam. Hal ini guna menghindari cipratan air saat melaju di jalan basah. Bagian roda kereta Paksi Nagaliman yang memiliki ukuran berdiameter cukup panjang menjadikan badan itu besar dan tinggi, hingga membuat kereta kencana tersebut terlihat begitu gagah. Inspirasi dari kereta Paksi Nagaliman adalah kereta perang Bathara Indra yang merupakan gabungan dari 3 kata yang masing-masingnya memiliki arti dan simbol tersendiri. Pada bagian badan kereta Paksi Nagaliman terdapat sayap burung yang melebarkan sayapnya ke atas. Beberapa pendapat mengatakan bahwa sayap dan bagian Paksi Nagaliman merupakan penekanan pada gambaran penampakan burung bersayap untuk binatang mitologi dari Persia. Sayap ini mewakili dari cerita kebudayaan Islam yaitu burung buruk. Paksi artinya burung. Bentuk sayap yang terdapat pada bagian badan kereta kencana ini melahirkan simbol kepercayaan agama yang bernama Islam. Paksi artinya burung. Bentuk sayap yang terdapat pada bagian badan kereta kencana ini melahirkan simbol kepercayaan agama yang bernama Islam.
Kereta Paksi Nagaliman memiliki tanduk yang berada di bagian kepala. Bentuk tanduk itu menyerupai tanduk rusa. Dalam bentuk tanduk itu mewakili arti dari hewan mitologi Cina yaitu naga. Cina memiliki simbol hewan naga yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai hewan mitologi yang dipercayai oleh rakyat Cina sebagai hewan pembawa berkah. Pendapat lain mengatakan masyarakat Cirebon memandang naga dikaitkan dengan sifat-sifat yang rakus. Ini lebih mengarah pada ajaran Hindu ya. Maka dari itu manusia seharusnya menghindari sifat-sifat negatif tersebut. Jika dikaitkan dengan sosok pemimpin atau raja, maka naga tersebut memiliki arti bahwa seorang raja harus menghindarkan diri dari sifat-sifat negatif seperti rakus, tamak, dan lain sebagainya. Pada bagian kepala kereta Paksi Nagaliman terdapat bentuk yang mencolok perhatian. Bentuk itu merupakan bentuk belalai gajah yang mencuat ke atas dengan melilit erat senjata trisula dan gading yang tajam. Liman gajah yang mengandung simbol agama Hindu yang dibawa oleh bangsa India dan menyebarluaskan ajaran budaya dan Hindu di tanah Cirebon. Ada pernyataan pendapat bahwa liman merupakan simbol perwujudan Dewa Ganesha. Perwujudan liman ini mewakili simbol penolak bala, dewa keselamatan dan juga penghalang rintangan. Sosoknya yang bersifat gagah berani, wiro, dan dapat mematahkan barisan pertahanan pada saat perang. Kereta Paksi Nagaliman merupakan perwujudan dari 3 hewan dan melahirkan simbol yang terkandung di dalamnya, yaitu Paksi melambangkan kedaulatan alam atas atau langit, naga melambangkan kekuatan alam bawah atau air, kemudian liman atau gajah melambangkan alam tengah atau bumi. Belalai gajah yang erat memegang trisula ini menyiratkan pesan bahwa raja atau sultan harus memiliki cita, rasa, dan karsa setajam trisula. Filosofinya seperti itu. Demikian kupasan tuntas kita tentang kereta Singa Barong dan kereta Kencana Paksi Nagaliman. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum.